Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menceritakan sedikit kisah Siti Maryam dalam Al-Quran. Yuk simak videonya. Maryam adalah perempuan terbaik pada masanya yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Maryam banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan ada surat yang diberi nama Maryam. Di antaranya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 37 dan surah Maryam. Maryam adalah keturunan keluarga Imran dan Hana, pasangan suami istri yang telah lama menanti kehadiran anak. Berkat ketakwaan mereka, pada waktu yang ditentukan Allah, Hana mengandung bayi perempuan yang saat lahir diberi nama Maryam. Kisah ini terjadi pada masa dakwah Zakaria kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, tepatnya di daerah Masirah, Palestina. Hiduplah keluarga kecil sepasang suami istri bernama Imran dan Hana yang terkenal karena kesolehan mereka. Pada salah satu doanya, Imran dan Hana meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Pada masa penantiannya, Allah memberi kabar gembira dengan tanda-tanda kehamilan dalam diri Hana. Wahai suamiku, akhirnya Allah mengabulkan doa kita. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang ayah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah, aku sangat bahagia wahai istriku. Kemudian Hana bernazar atau melakukan perjanjian dengan Allah. Dalam doanya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar ini daripadaku. Namun belum sampai Hana melahirkan anaknya, sang suami Imran meninggal dunia. Itu artinya bayinya telah lahir dalam keadaan yatim. Meski ada rasa sedih kehilangan suaminya, tidak menyurutkan rasa bahagia menyambut kehadiran sang anak. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hana melahirkan. Ketika melihat anak yang dilahirkan perempuan, Hana mulai sedih, bingung, dan was-was. Hal ini terjadi karena Hana telah berjanji menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah. Beliau pun pasrah kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 36. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku melindungikannya serta anak keturunannya kepada pemelihara engkau daripada syaitan yang terkutuk. Kemudian Allah menjawab doa Maryam. Surah Ali Imran ayat 37, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Beberapa tahun kemudian, Hana membawa Maryam yang masih kecil ke tempat ibadah Baitul Maqdis. Di sana, Hana bertemu dengan para penjaga Baitul Maqdis. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Zakaria, paman Maryam sendiri. Wahai para alim, aku datang ke sini untuk menyerahkan anak ini dalam pemeliharaan salah satu di antara kalian. Aku telah berjanji kepada Allah saat mengandungnya, bahwa anak ini akan jadi penghikmat di Baitul Maqdis ini. Para alim, kami merasa tersaju mendengar baikmu itu Hana. Para alim, siapa nama anak ini? Hana, namanya Maryam. Para alim, subhanallah, nama yang indah sekali. Para alim, bagaimana jika aku saja yang merawatnya? Kebetulan Hana adalah saudara istriku. Jadi, Maryam berada dalam pengawasan pamannya sendiri. Para alim, tapi aku juga jadi wali dari anak ini, wahai Zakaria. Para alim, tidak hanya kalian, aku juga ingin mengasuh anak yang lahir dari keturunan yang mulia ini. Para alim, baiklah kalau begitu, kita lakukan undian saja. Siapa yang akan menjadi wali Maryam? Semua para alim, ya, mari kita lakukan. Kemudian undian pun dilakukan untuk menentukan orang yang bertugas mengasuh dan mendidik Maryam. Ternyata Nabi Zakaria yang terpilih. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 37, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik.
dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadi Zakaria pemeliharanya. Sehari-hari Maryam berdoa di mihrabnya. Maryam dibuatkan ruangan khusus mirip rumah untuknya di Baitul Maqdis. Di sanalah Maryam menghabiskan waktunya dengan beribadah kepada Allah. Suatu saat malaikat Jibril menemui Maryam ketika sedang di mihrabnya, seperti dalam surah Ali Imran ayat 42 sampai dengan 43. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Semakin beranjak remaja, ketaatan Maryam kepada Allah semakin bertambah. Maryam sangat menjaga dirinya selama hidupnya. Maryam tidak pernah bertatap muka dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal tersebut menambah derajat kemuliaannya di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria bertugas membawakan makanan untuk Maryam di mihrabnya. Namun beliau terkejut melihat makanan yang sulit didapat pada musim itu tersedia di sana. Karena berkali-kali melihat pemandangan itu, Nabi Zakaria menjadi penasaran. Beliau pun bertanya-tanya Maryam. Ternyata semua makanan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 37. Setiap Zakaria untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah." Sesekali Maryam keluar dari mihrabnya untuk keperluan yang mendesak. Suatu ketika Maryam keluar dari mihrabnya mengasingkan diri dari arah timur Baitul Maqdis. Pada saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengabarkan kepada Maryam tentang kehamilannya. Seperti yang di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 18 sampai dengan 21, Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa." Iya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhan berfirman, hal itu adalah mudah bagiku." Sepeninggal Jibril, Maryam masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun setelah itu Maryam pasrah kepada Allah. Beliau terus saja berdoa meminta perlindungan kepada Allah, karena hanya Allah sebaik-baik perencana. Demikianlah akhir kisah Maryam binti Imran, perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Maryam adalah satu-satunya perempuan yang menjadi nama surat dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: 1. Hendaknya para perempuan memiliki sifat ifah, yaitu menjaga diri dari hal yang tidak halal baginya seperti laki-laki yang bukan mahramnya. 2. Kita dapat meminta apapun kepada Allah, namun hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, bersikap ikhlas dan husnuzon kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ketiga, kepada orang tua, hendaknya sejak kecil mengenalkan Allah kepada anak-anaknya agar kelak menjadi penolong di akhirat kelak. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk para pelajar luar sana. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum.